rekrut orang ada sekitar 10. Ternyata 10 orang itu mental. Emwas, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Hari ini adalah hari yang menurut saya paling spesial selama saya bikin konten channel YouTube Emos Jakarta ini. Saya kedatangan tamu, seorang pengusaha car wash dari Jawa Barat ya Bu ya? Betul. Dari Jawa Barat. Merasa terhormat sih Bapak dan Ibu. Nah ini kebetulan ibunya yang mewakili. Ibunya seorang pengusaha yang gigih begitu. Kalau saya lihat nanti Anda akan lihat ya bahwa kalau misalnya Anda ke Purwakarta, karena usahanya di Purwakarta, Anda bisa lihat namanya Maklin Car Wash. Tapi saya mau korek-korek nih, karena saya selalu menghimbau kepada pengusaha-pengusaha khususnya di seluruh Indonesia bahwa memang cuci mobil itu tidak mudah. Nanti akan kita tanyakan, Ibu ini terlalu mudah atau terlalu susah untuk mengelola usaha cuci mobil? Dengan Ibu siapa? Aduh, jadi ketawa ya pembukaannya. Sebelumnya terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu buat saya yang mentah ini, buat saya yang masih anak bawang lah gitu. Yang jauh-jauh Pak Kris menerima. Terima kasih ya Bu udah datang. Saya juga terima kasih sudah di apa ya, maulah Pak Kris gitu dengan emosi yang begitu besar gitu, dengan saya yang masih mentah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ella. Saya dari Purwakarta, jauh-jauh khusus ke sini untuk Emos, belajar dengan Emos, belajar dengan Pak Kris, sharing tentang ya seputar car wash. Seperti itu. Udah lama jadi pengusaha car wash Bu? Belum ya. Itu car wash pakai hidrolik? Pakai. Berapa hidroliknya? 2. Jadi Ibu ini tertarik dengan bisnis car wash atau bagaimana Bu bisa punya usaha car wash? Aduh, berat juga. Sebenarnya gini, awal kenapa saya bisa terjun ke car wash tuh, awalnya sih karena terjebak ya. Nggak pernah kepikiran sama sekali saya buat punya car wash ya. Asalnya emang di usia saya seperti ini sudah waktunya ya. Saya sudah waktunya untuk starting untuk bisnis, usaha. Saya itu mencari ya, terus terang saya itu mencari, belum ada yang cocok. Nah, untuk car wash ini mungkin qadarullah ya, nggak tahu kenapa nggak ada kesempatan itu saya ambil gitu. Oh, kesempatan diambil car wash. Artinya ini take over ya Bu ya, bukan bikin baru ya. Take over ya. Take over. Setelah terjun ke car wash, Ibu ini sebagai pengusaha pemula kan di cuci mobil kan, baru pertama kali ini punya usaha cuci mobil kan. Makin stres atau makin happy Bu? Happy dong. Makin happy ya? Happy banget. Nggak ada stres-stresnya? Nggak ada. Maksudnya dari sekian ngurusin car wash itu termasuk ya ngurusin anak-anak, penjualan dan lain sebagainya, itu ada kesulitan yang bikin Ibu itu stres atau apa itu? Kesulitan banyak banget, tapi tidak saya bawa stres. Hal yang paling dominan untuk kesulitan apa Bu? Lapangan lah. Contohnya di penjualan atau di servis atau di pelayanan? Pertama gini, bagi saya ya, ini kan baru banget ya,
tahu alat-alat car wash aja saya nggak tahu sebelumnya. Saya nggak tahu sama sekali. Ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh ada apa. hidrolik, ada Nggak tahu. kompresor, Terus steam, ya. itu nggak tahu itu apa gitu, nggak tahu. Jadi selama ini kita nyuci aja pulang gitu, karena nggak kepikiran orang kan biasanya kalau mau buka usaha ini setahun berapa ini tuh udah Betul, ini ya, betul, udah ini. ya. Kalau saya emang benar-benar enggak, dan itu pun setelah deal tempat itu untuk take over hanya ada waktu untuk karena itu kan waktu berjalan ya, hanya ada waktu cuma 2 minggu. Oh, dikasih waktu 2 minggu? Enggak, bukan sama mereka, sama diri saya sendiri. Oh, iya. Karena kan ini berjalan, saya harus cepat ini. Oh, sewanya artinya mulai start sewanya ya? Kan? Iya. Jadi semaksimal mungkin itu saya hanya ada Oh, waktu. Ibu ini sewa di situ? Iya, sewa. Berani ya, Bu? Berani. Berapa tahun? Saya langsung 2 tahun. 2 tahun ya? Wih, luar biasa loh, baru pemula sewa. Ini luar biasa ini Embosar. Jadi seorang ibu bayangin sih. Oh iya, lupa, saya ibu dengan 4 orang anak. Jadi pengusaha car wash gitu. Tapi masa sampai sekarang masih kasir sendiri gitu, Bu? Enggak kan? Maksudnya keuangan itu Ibu sendiri yang kelola. Ya, semua saya pegang. Kalau kasir Misalnya transaksi dari customer cuci apa Ibu sendiri? ya enggak lah, ada kasir lah. Oh, ada kasirnya. Di akhir di closing saya Laporan ke Ibu. laporan ke Oh saya. iya. Artinya untuk hari-hari sudah ada kasirnya ya? Ada kasir dari awal juga sudah ada. Nggak mungkin kan saya standby di situ. Jadi saya itu benar-benar belajar dari nol, besar banget itu apa. Makanya satu-satunya zaman sekarang kan, zaman sekarang tuh belajar tuh mudah ya. Dulu kan nyari perpustakaan kemana gitu, nyari buku. Sekarang tuh enggak, sekarang kan cukup di HP ya. Cukup di handphone ya. Makanya saya kan waktu itu selama 2 minggu itu saya searching aja. Itulah asal muasal ketemu dengan Emos. Ketemu dengan Emos, ketemu dengan Pak Kris. Kan yang saya lihat ya. Jadi setiap hari itu cuci mobil steam, apa sih peralatan dan lain-lain gitu kan. Saya tulis kan. Nah, yang saya sampai sekarang media sosial, YouTube, Instagram, TikTok yang aktif dari A sampai Z tuh saya temukan hanya Emos aja gitu. Yang lain mah nggak sedetil itu. Tapi ada Ibu ya, yang lain maksudnya karos-karos lain ada ya yang aktif di media sosial. Ada. Tapi selama ini kalau saya ngetik gitu ya, yang keluar cuma Emos. Gitu. Misalnya peralatannya apa gitu. Akhirnya lama-lama pusing juga ya teori. Teori. Udah terus praktek aja. Praktek langsung. Praktek langsung. Iya. Jadi 2 minggu itu langsung udah jalan, Bu, operasional? Langsung. Ibu kan baru nih di car wash. Dapat SDM dari mana? Nah, itulah diberi kemudahannya dan kesulitannya. Oh, ada kemudahan dan kesulitan. Untuk rekrutmen SDM ini loh, Bu, kan harus orang yang bisa pasang hidrolik. Hidrolik masih X ya, Bu? Hidrolik masih X ya? X. Kan itu kan perlu skill untuk pasang itu. Perlu pengetahuan untuk masang mobil Fortuner beda dengan Innova. Awalnya kan saya ngerekrut orang ada sekitar 10 orang. 10 orang sekaligus. Dengan ketidakketahuan saya itu, saya ngerekrut 10 orang. Habis itu di training lah. Kan saya juga belajar ya. Iya. Siapa yang training, Bu? Saya. Ibu kan belum tahu pasang hidrolik. Ibu bisa training mereka. Tapi saya juga ada 1 orang, si bapak yang dulu itu. Oh, artinya ada orang yang sudah berpengalaman di situ. Si bapak itu belum ada driver loh. Saya yang ngedriverin. Oh, yang pindah-pindahin mobil belum. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi saya belum temukan ini kalau calon investor yang modelnya seperti ini bisa detail sekali ini kerja. Ternyata orang 10 orang itu mental. 10-10-nya, Bu? Mental. 10-10-nya? Dalam tempo berapa lama, Bu? Cuman berapa hari ya? Berapa hari? Biasanya satu kampung, Bu, kalau seperti itu. Iya, emang satu kampung. Iya. Pas padahal itu misalkan sekarang hari apa ya? Hari pembukaan itu hari Sabtu. Saya ada
syukuran itu sekitar malam Sabtu, pembukaan Sabtu pagi, mereka minta pulang Sabtu pagi. Sabtu ketemu Sabtu. Bukan Sabtu itu, pas saat pembukaan mereka minta pulang. Coba. Iya enggak? Iya sih, biasanya kita seperti itu Bu. Kita nggak kaget bahasa Ibu yang pulang sekaligus itu nggak kaget. Biasanya satu kampung. Jadi makanya kalau kita di Embos ini teorinya adalah ketika cabang sudah lebih dari 2, 3, 6 orang datang dari satu kampung, itu harus dibagi menjadi 3. Karena nanti kalau misalnya dia dijadiin satu, dia keluar satu, temannya terprovokasi untuk keluar semua. Jamur ya. Iya. Terus solusinya gimana Bu? Ya, solusinya kita mundur pembukaan. Padahal kita udah ngiklan dong, udah ceger di iklan media Hari sosial Sabtu tuh nggak jadi buka? Nggak jadi. Bu stres nggak Bu? Stres lah. Stres lah ya, pasti. Stres, capek lah. Karena capek saya itu double. Transportnya kita yang tanggung, Ibu yang tanggung semua. Tanggung lah, pulang pergi. Saya tuh sewa mobil tuh dua mobil loh untuk mereka datang. Untuk mereka datang. Karena orang 10 ya. Iya. Oh, saya stres lah. Tapi saya nggak bawa stres. Saya gini. Ya inilah yang harus saya lewati gitu. Beginilah yang harus saya lewati. Makanya kan saya berdoa selama ini, jauhkanlah sama orang-orang yang tidak baik gitu. Dekatilah dengan orang, berarti mereka nggak baik buat saya gitu. Udah ditakdirkannya begitu. Ya udah saya ikhlasin. Terus setelah itu Bu? Setelah itu Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Orang yang dulu bekerja di situ, yang sebelum saya take over, yang senior di situ mau kerja balik lagi. Mau balik lagi, itu udah senior banget. Tapi kalau ini bukan dari kampung ya Bu? Yang Bukan, mereka itu tetangga. asli orang situ. Asli orang-orang situ. Iya. Mau, akhirnya si bapak itu mau di situ, Pak bawa ini. Akhirnya si bapaknya bawa orang-orang. Menurut si bapak berpotensi. Dan sampai sekarang. Oh. Nggak ada. Berapa orang Bu sekarang? 5 ya? 5. Dari 10 yang Ciut 5, tapi jadi seolah-olah karena skill mereka ahli ya, saya bilang. Sudah mengetahui lah ya. Jadi kayak 10 orang mereka. Jadi saya nggak sia-sia gitu. Berarti artinya apa? Kalau emang bukan yang terbaik buat kita, ikhlaskan aja. Jadi nggak usah dibawa stres. Seperti yang saya bilang, sebenarnya usaha cuci mobil itu tidak segampang yang dipikirkan. Iya. Begitu loh. Jadi Ibu Ella ini berpikir bahwa ya udah deh, saya datangin orang dari kampung gampang. Ya, benar. Ada berapa orang sih? 10, ya udah. Iya. Yang kita pikirkan adalah ketika kita datangkan orang dari kampung, yang kita pikirkan biasanya transportnya, ya kan? Ya, nanti tinggalnya di mana, makanya di mana, itu aja yang kita pikirkan. Kita tidak memikirkan dampaknya. Padahal hari Sabtu mau opening, Sabtu pagi dia pulang. Ini gak kebayang saya. Padahal saya udah manjain mereka loh Pak Kris. Saya udah manjain mereka dengan makan 3 kali, dengan rokok saya support, pokoknya dengan enak-enakin, dibetah-betahin karena mungkin mereka manja ya, anak manja gitu. Jadi susah. Dari kampung ya Bu. Iya, susah. Kalau saya sih gini, paling nggak suka dengan orang manja gitu. Dalam artian manja tuh apa? Kerja dikit udah ngeluh, kerja ini udah ngeluh. Sedangkan saya aja gitu, mau markirin, mau pegang ini, mau pegang itu, masa baru aja segitu udah hitung-hitungan gitu. Kalau saya nggak. Berarti emang ya udah, mereka bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik ya. Dari alhamdulillah diambil positif, stres banget. Alhamdulillah diambil positifnya. Di awal gitu mereka tuh keluarnya. Coba kalau sekarang, wah aduh lebih bahaya lagi. Kalau sekarang kan istilahnya permasalahannya lebih kompleks ya, problemnya lebih banyak gitu daripada di awal-awal. Iya. Kalau di awal mungkin kita fokus ke SDM, ya belum pelayanan, belum ini gitu. Kalau mereka misalkan baru aja training satu mobil, ini ya di training ya satu mobil ya, mobil saya nih di 4 orang tuh, baru juga 2 kali nyemprot, udah pada ngagoler. Oh ya, memang bagus itu Bu. Positif banget kalau orang positif. Itu pergi gitu misalnya. Iya, makanya saya diambil positif itunya, nggak dibawa stres, saya nggak
saya benci kamu deh, udah ngongkosin ke sini mama, enggak. Baik. Hikmahnya yang saya ambil gitu. Baik Bu, jadi untuk usaha ini, untuk usaha car wash ini sekarang Ibu sendiri yang memanage-nya atau Bapak sebagai suami Ibu ikut memanage? Atau punya kesibukan masing-masing? Ini berkaitan dengan banyak video saya sebelumnya bahwa nanti bapaknya, misalnya nih, bapaknya PNS misalnya, ibunya juga PNS. Kemudian dia buka usaha cuci mobil, begitu misalnya Bu ya. Ini biasanya kan nggak maksimal dalam pengelolaannya. Contoh yang saya mau katakan bahwa Ibu sekarang kesini cucian jalan nggak? Jalan. Di Purwakarta jalan. Jalan. Artinya itu ada sistem yang sudah bisa dijalankan. Jalan. Maksud saya, pertanyaan saya tadi, Ibu ini pure 100% di situ atau enggak? Ya, saya 100%. 100% di situ. Bapak juga 100% di situ? Enggak. Suami Ibu enggak ya? Enggak 100%, tapi mengetahui, dinamikanya mengetahui. Jadi Komisaris persoalan lah, kalau ini komisaris lah kalau komisaris lah Bu ya, iya. Pencetus ide. Kalau kurang modal disuplai, begitu ya Bu istilahnya. Berawalnya emang saya mau buka usaha, emang saya nggak mungkin suami ikut terjun, karena emang suami di kantornya aja udah. Oh, Bapak sudah ada profesi istilahnya? Ada. Maksudnya sudah pure, nggak mungkin lah masuk ke dunia car wash gitu. Nggak mungkin. Dengan karakter suami saya juga nggak mungkin untuk terjun gitu ya. Paling ya sharing kita sebagai suami ya, suami istri sharing begitu, toh keputusannya di akhir ya saya gitu. Keputusannya karena kan suami mengarahkan begini-begini, saya pasti mengikuti kalau cocok. Kalau nggak cocok kan kita juga kan. Ya, biasanya keputusan itu sesuai fakta lapangan. Iya, sesuai dengan fakta lapangan. Nanti fleksibel, kita bisa mengikuti, bisa enggak, bisa tarik ulur begitu. Jadi suami support banget. Ya, saya bersyukurnya itu memberikan saya tuh keluasan gitu, keluasan saya untuk mengurus ini, mengelola bisnis ini gitu. Itu udah lebih dari alhamdulillah banget. Car wash yang Ibu jalankan sekarang, usaha Ibu ini sudah mengarah progres atau stuck atau menurun Bu? Kalau dari analisa Ibu? Kalau dari awal buka misalnya ya. Gini, kan Pak Kris bilang pernah ya ngomong saya, kita franchise yuk. Saya poinnya bukan itu. Poinnya bukan uang ya. Sebenarnya dari awal bukan uang. Saya pengen pinter gitu. Ngerti kan? Kalau saya franchise, saya tahunya duduk manis dengan uang segini. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Poinnya nggak itu. Poinnya bukan itu. Saya pengen di sini secara garis besar saya belajar dari mulai ini apa sampai ini apa. Kalau menurut saya, versi saya. Walaupun misalkan saya belum berkembang, baru 3 langkah, 2 langkah, tapi menurut saya dari saya tidak tahu sampai akhirnya saya tahu sedikit, itu udah progres luar biasa ya. Dari yang belum tahu car wash, sekarang sudah mau masuk ke pelayanan dan lain sebagainya, itu udah mengetahui. Itu bagian dari progres. Ya, kalau menurut saya. Karena Ibu banyak duit atau gimana sih, nggak mikir duitnya ini? Karena enggak gini. Amin ya Allah, amin. Ya kan usaha kan yang dipikir harusnya profit ya Bu ya. Tapi Ibu maksudnya ini untuk belajar, memang untuk belajar. Ya udah, resiko ya udah deh, kalau misalnya saya memang kalah tapi saya minimal mengetahui untuk ke depan seperti apa begitu. Atau gimana? Gini, kalau saya ya karena sebenarnya bisnis bukan hal yang baru ya buat saya. Saya udah mencoba berbagai gitu. Berhenti, maju lagi, berhenti. Jadi sebenarnya jujur ya, kita sebagai ini ya tetap uang lah, ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang, kalau ekspektasi kita uang dulu, langsung duit dulu, itu nggak akan ketemu, itu akan stres gitu. Kalau saya itu akan stres. Tapi kalau misalkan dianggap ini happy dan ini proses yang harus saya lalui dengan kendala begini, dengan anak-anak begini, dengan teknis begini, dengan mood saya begini, saya harus lawan kan utamanya gitu, dengan kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, membagi waktu, saya ke situ dulu gitu. Poinnya bukan jangan berbicara uang dulu deh. Walaupun resikonya modal kita nggak kembali.
Nah, Ya kan ibu keluarin modal kan untuk take over itu keluarin modal. Nah, kan? untuk berbicara seperti itu, yang berpikiran uang pun resiko untuk uang tidak kembali kan selalu ada kan? Iya betul. Betul kan? Betul. Malah jadi stres duluan Iya, kan? Iya. Makanya jadi saya dibalik pikirannya gitu, Pak Iya, Kris. iya, iya, Jadi iya. saya dibalik pikirannya, jadi ikhtiarkan maksimal, berdoa maksimal, semaksimal mungkin saya akan berusaha dengan ini yang Allah takdirkan gitu. Selama ini saya yang cari, berarti ini saya akan berusaha mungkin menjaga gitu. Ini berusahalah untuk masalah saya nanti di ujung profit, saya nanti di ujung itu mah Itu nomor pasrah sekian aja, lah ya. pasrah. Bukan nomor sekian. Iya, artinya prioritas bukan itu kan Bu. Prioritas kan bukan itu, progres yang seperti Ibu katakan tadi itu udah baik banget lah. Dan sekarang ini gitu kan. Gitu, paham kan? Paham. Terus ada rencana apa Bu ke depan dengan Carwash yang Ibu punya ini? Nah, kan saya kan emang belajar dari benar-benar dari nol gitu. Apa ini? Setelah itu kan pada nanyain salon kan? Salon. Oh, salonnya belum ada. Belum. Bu, di Purwakarta ada salon mobil nggak? Banyak. Ibu asli orang sana kan? Asli orang sana. Maksudnya dari udah berpuluhan Iya. tahun tinggal di sana kan? 10 tahun. Pernah salon mobil nggak Ibu? Belum. Ibu, Kebayang dong. Bukan, ibu punya mobil misalnya 4 atau 5 misalnya nih ya. Saya tuh jorok banget tentang Bukan, mobil. pernah di salon nggak mobilnya Belum. selama 10 tahun? Apa pikiran orang dengan tidak pernah mobilnya di salon apa sih Bu misalnya? Ibu kan 10 tahun misalnya. Aku cuek tentang Mau jamuran mau apa? Cuek. Kan itu misalnya kalau kaca di depan ada jamur, kita nggak nyaman Bu berkendara. sebenarnya itu PR banget loh. Teman-teman saya tuh tahu, saya tuh orang yang jarang nyuci mobil. Ngerti nggak? Jarang nyuci mobil. Jarang banget saya nyuci mobil. Kalau untuk salon misalnya, saya mau bilang untuk salon. Kalau kita mau masuk Purwakarta nih misalnya, mau ambil pasarnya salon di sana misalnya nih ya. Perspektif orang, pandangan orang tentang salon mobil itu apa sih? Kok sampai ada yang 10 tahun mobilnya nggak diapa-apain ini? Heran saya. Padahal mobil itu harusnya misalnya nih, targetnya 6 bulan sekali silakan. 6 bulan sekali harus minimal wake lah. Mobil Iya dong. saya. Iya, benar wake dong. Ntar, aku minum dulu. Pertanyaannya dalam banget. Saya sampai heran kok kadang kok bisa 10 tahun nggak di salon ya mobil ya. Atau jangan-jangan ibu 2 tahun sekali ganti mobil terus ganti mobil baru terus gitu. Dulu kayak gitu dulu ya, tapi sekarang tobat. Dulu enggak sekarang. Mobil saya ini udah mau tahun ke-6. Nggak pernah di salon. Enggak pernah. Kebayang? Walaupun ibu sekarang punya Carwash nggak pernah di salon. Enggak. Bu, kacanya nggak jamuran tuh mobil. Jamuran. Tapi dihajar terus. Mobil saya baret-baret ya, cuek aja. Itulah kenapa mungkin ini yang Allah takdirkan gitu. Ini yang Allah takdirkan bahwa saya itu emang bener-bener cuek, bener-bener dasar dari nol banget gitu, ngerti nggak? Sampai teman saya pernah ada yang komen gini, sekarang mobilnya kinclong nih ya. Dia tahu banget mobil. Padahal belum di salon itu. Maksudnya bersih dicuci. Iya, padahal belum nggak kayak di salon mobil kan, cuma dicuci aja. Dicuci aja. Harusnya ibu mulai berubah Ya pikiran. sekarang pastilah. Iya. Sekarang ya pastilah memanfaatkan promo juga kan. Ini mobil yang ibu punya itu dijadikan Contoh. itu kayak market lah. Ya, Sebenarnya ibu ada komunitas kan, misalnya ada komunitas. Kalau sekarang mah iya, Sekarang kan maksudnya salon juga udah buka, tapi kan belum sempat juga. Maksudnya gini, balik lagi kita ngomong ke awal dulu ya. Yang tadi pertanyaannya apa? Progres ya? Ya, saya sekarang PR dengan Carwash saya udah selesaikan dengan diri saya sendiri. Ini peralatannya ininya ini saya udah mulai tahu tuh. Makanya saya selalu di setiap media sosial saya selalu mengatakan bahwa saya belajar. Saya udah mau sedikit mulai tahu, oh ini teh, makanya ada yang spill dong alat-alatnya, saya udah bisa ngejawab sekarang. Udah bisa ngejawab, iya. Makanya ada yang bertanya apa aja sih, saya udah bisa ngejawab sekarang, saya udah menguasai diri sendiri, utamain dulu itu kan. Nah sekarang saya belajar tentang salon tuh apa aja, obatnya apa aja, tahap-tahapannya apa aja, harganya berapa, range ininya berapa, ininya apa, terus mobil ini apa, mobil gini apa, itu saya belajar dulu itu. Setelah saya menguasai diri sendiri baru saya launching. Oh, tipikal karakter ibu kerja begitu ya. Jadi kalau belum tahu nggak mau.
Ya begitu kan, Ibu tadi kan bilang Iya. franchise juga nggak tertarik kok. Iya. Lah kenapa kan gue nggak tahu nih? Iya. Maaf, misalnya saya nggak tahu nih. Iya, iya. Saya nggak tahu. Kalau kamu yang kerja, saya nggak begitu orangnya. Saya Iya. bukan prioritas, kamu kerja begitu. Kenapa nggak gandeng orang profesional misalnya dalam bidang ini? Nanti Ibu sambil belajar gitu. Investasi Ibu aman, Ibu bisa belajar di situ. Kenapa nggak seperti itu, dirubah seperti itu pikirannya? Emang ada yang mau gandeng? Kan banyak Bu, franchise salon mobil apa gitu kan banyak. Kayak jadi dia Karena sudah enggak keluar gini, dari- karena saya tinggalkan di Purwakarta. Kota kan Bu, Purwakarta itu kan kota. Iya kan? kota, tapi maksudnya permintaan untuk yang tadi disebutkan merek itu nggak terlalu tinggi. Di sana. Yang ada kita salon-salon sederhana. Di Purwakarta memang nggak ada salon mobil yang profesional gitu Bu. Maksudnya yang Sekota selama Ibu di sana. ada, Itu di pusat kotanya ya gitu kayak gitu. Ya? ada satu Karwas Ibu ini di pusat kota atau di mana? pusat kota. Kalau di Jakarta istilahnya di Jakarta Pusat lah ya. Iya, dekat alun-alun. Dekat alun-alun lagi. Harusnya progres banget Bu. Sekarang sehari berapa mobil Bu? Sorry nih. Enggak. Ibu bisa jawab nggak? Aku nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, Karena ya? masih minim banget, malu lah dengan emosi yang udah ratusan. Ya, harusnya nggak malu Bu, biar motivasi maksudnya. Motivasi bahwa Ibu ini seorang yang berani gitu loh, berani. Enggak, gini, apa ya? Bukan nggak mau yang Pak Kris tadi bilang begitu. Bukan nggak mau, saya mau. Tapi untuk saat ini saya belajar dulu. Sebulan ini deh, kasih waktu saya belajar. Kalau saya menyerah dengan belajar saya, Gitu baru ya. saya itu. Ini usaha saya, ini bisnis saya, ini kehidupan saya sekarang. iya. Poinnya semua ada di saya. Kalau saya belum apa-apa kasih ke orang, saya aja belum menguasai, mau vlog gimana dengan orang? Ya harusnya begini Bu, ekspektasinya saya mau ambil Purwakarta lah salon mobilnya gitu. Harusnya begitu. Nah itu orang berpikir yang sangat gede. Kalau saya begitu Bu, berpikir Bu, walaupun saya bukan ownernya MWOS, tapi saya mau bikin Saya MWOS sempat ini loh kayak besar. gitu. Saya sempat menghubungi yang dibilang tadi Suto itu. Saya sempat menghubungi itu, daripada mereka sewa di tempat lain, sewalah di saya. Saya sempat Oh mau kerja sama Ibu. sempet, cuman nggak tahu, nggak klop aja, bukan nggak tahu, jalannya belum kali ya, belum. Bu pasarnya mohon maaf, mobil yang nyuci di Karwas Ibu ini pasarnya saya mau katakan bahwa kadang kan ada pasar mobil menengah, mobil mewah, yang kebanyakan dari datanya mobil apa Bu yang banyak kelasnya. Itu nanti menyangkut dengan penjualan salon mobil. Kalau harga cuci mungkin sama kan Ibu, nggak beda-bedakan kan? Mungkin mau Fortuner, mau Innova, mau Avanza, Ayla, Agia itu sama ya? Saya dibedain, Hah? dibedain. Mobil besar, Bukan mobil besar kategorinya. Kalau mobil besar kan misalnya Pajero sama Avanza itu beda besar kecil. Kalau Innova besar, maksudnya besar. Yang BMW sedang, BMW walaupun BMW seri 8 seri yang mewah itu belum ada, oh nggak ada di sana. Belum. Maksudnya nggak ada nyuci gitu. belum. Berarti menengah kok, menengah. Menengah ya. Oh itu bisa Bu jualan pasar salon mobilnya. Iya. Jadi kita lihat nanti analisanya. Mobil bahwa- bupati aja suka nyuci di saya, tuh kan, bupati kan mobilnya paling bagus harusnya Bu. sama kayak saya. Iya. Gitu. MWOS kayaknya kalau nggak ada Pak Kris nggak Enggak lah. Nggak Kita seini. juga kolaborasi Bu sama manajer, semuanya kolaborasi lah. Jadi bisa berjalan seperti ini karena Jadi apa? Ya saya mengenal Pak Kris ya berawal dari itu, dari YouTube ya, dari YouTube, dari saya mencari, pokoknya belajar lah, dari belajar sampai akhirnya ya ketemu dengan Pak Kris dan ngobrol di sini ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, sekali lagi makasih ya Bu Poinnya Ella. udah dapat ya? Makasih. Ibu mungkin mau disampaikan Bu, Maklin di mana posisinya? Kalau MWOSer ini misalnya yang nonton video YouTube-nya MWOS Jakarta lagi main ke Purwakarta nih karena Atau ibunya orang di kota Purwakarta, di mana Bu? Alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 98 di Cipaisan, depan Cipaisan Townhouse, sejajar sama pemadam kebakaran. Oke, terima kasih sudah nonton video MWOS Jakarta. Nah, sampai jumpa video-video MWOS selanjutnya dan MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Oke, makasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih.